Halo Soda Foodies, gimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan masih pada puasa ya. Hari ini di Makmur with Kecap Sedap, bareng gue Dade Akbar akan bikin satu menu yang asalnya tuh dari Banten. Pada bisa nebak nggak? Gue yakin nggak bisa, ya kan? Hari ini gue mau bikin sate bandeng. Jeng jeng. Jadi sate itu biasanya kan kecil-kecil ya, bikinnya dari ayam, dari sapi atau dari kambing. Nah sekarang tuh agak beda karena kita akan bikin dari ikan bandeng. Jadi biasa kita bikin sate kecil, sekarang kita bikin satenya segini nih, ya kan? Mudah-mudahan bisa bikin kenyang nanti pas buka puasa, ya kan? Jadi dengan budget sekitar 60 ribuan aja, kita udah bisa bikin sate bandeng untuk makan ramean, ya. Jadi untuk yang nggak tahu mau ngapain ngabuburit, coba deh. Siapin panci, siapin penggorengan, siapin sutil, siapin bahan-bahannya. Nanti kita akan masak bareng ya. Jadi meski budgetnya murah, tapi sebenarnya rasanya ini mewah. Apalagi sate bandengnya dibikin dengan menggunakan kecap sedap. Ya, langsung aja nggak? Apa nggak? Langsung kali ya. Oke, jadi kita punya satu ikan bandeng ukuran sedang nih sebetulnya. Ukuran sedang tuh sekitar 25 cm lah ya. Ini tuh harganya tuh 25 ribu ada kali, kurang lebih lah ya. Tergantung kalian punya di mana. Terus ini juga ada bumbu-bumbu halus. Isinya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, ketumbar jinten, jahe lengkuas, dan ada juga kunyit. Ini kalau di total mungkin sekitar 17 ribuan lah. Tergantung kalian nawar ke tukang sayurnya kayak gimana. Ya. Nah untuk bikin tumisannya jangan lupa nanti ada minyak goreng sekitar 2 sendok makan lah. Lalu nih ada juga kelapa sangrai, garam, gula, dan juga asam jawa. Gitu. Asam jawa kan biasanya belinya sebundel gede tuh, kita pakai dikit aja. Jadi ini ya nggak akan jauh-jauh lah, dari 8 ribuan nggak akan lebih lah gitu ya. Nah habis itu nanti kita akan pakai kecap sedap untuk campuran bumbu dan olesannya. Ya. Jangan lupa juga siapin ini nih. Biasanya kalau misalnya kita kecil dulu mainnya patok lele nih, ya kan. Jangan lupa pakai bambu 2 untuk ngejepit ikannya nanti nih, biar dia nggak lari-larian pas kita bakar gitu ya. Sama ada daun pisang untuk ngebungkus biar makin wangi. Nah juga siapin juga. Sebenarnya ini tali untuk ngikat sih. Mau pakai tali nilon, mau pakai tulangnya daun pisang juga bisa. Yang penting dia nggak akan kebakar kalau kita grill nanti, gitu ya. Oke, sekarang kita coba bikin bumbunya dulu kali ya. Jadi semua bumbu-bumbu ini nanti akan kita campur jadi satu. Kita akan halusin. Jadi bumbu bawang merahnya, bawang putihnya, terus juga cabai merah besarnya, semuanya akan kita masukin ya. Nanti akan kita halusin nih. Ya. Sap masuk ya kan. Nah, ini nanti sebetulnya akan kita halusin jadi satu nih. Simsalabim nih, ya kan. Kalau udah jadi halus, dia akan keluar jadi kayak gini nih, ya kan. Magic banget. Gue udah punya yang halusnya. Jadi kurang lebih akan yang tadinya segini-gini akan jadi segini-gini lah, gitu ya. Lalu ya ini coba gue pikirin dulu ya. Nanti kita akan tumis bareng-bareng bumbu-bumbu yang lain, gitu. Kita pikirin dulu kan udah jadi nih, gitu ya. Sekarang kita akan kerjain ikannya. Nah, ikannya ini sebetulnya kita harus halusin dia dari luar nih. Ya, kebetulan gue udah punya palutor nih di sini nih, ya kan. Sebenarnya bisa pakai apa aja, nggak harus pakai palu ini, gitu. Bisa pakai botol, bisa pakai apapun yang keras gitu ya. Cuman sebetulnya pakai ini biar lebih gampang aja ngerjainnya, gitu. Lalu, tapi kalau mau digebuk-gebukin kita pindahin dulu ya, jangan di atas piring. Di piringnya hancur lagi. Alright, oke. Si ikan ini nih sebetulnya udah lembek sih. Nanti ketika kita udah hancurin, kita akan keluarin durinya dan kita akan keluarin si daging-dagingnya ini pelan-pelan, gitu ya. Oke, kita coba ya. Nah, ini sebenarnya nih kegiatan banget nih di bulan puasa nih. Kalau misalnya kalian punya unek-unek apa di pas lagi ngabuburit, mendingan kalian bikin sate ini nih, gitu. Lumayan ngebantu sebetulnya. Nah, nanti ketika udah halus, udah lembek, udah hancur,
sebetulnya nanti kita akan buka, kita akan sayat dia di sini untuk bisa ngeluarin isi-isinya si ikan, gitu ya. Oke, kurang lebih gitulah ngancurinnya, kebayang ya? Yang keras aja, gitu. Oke, lalu ketika udah agak pegel mukulnya, ya, dia akan berubah menjadi, akan menjadi seperti ini. Jeng jeng. Nah, ini adalah isiannya dari si ikan bandeng yang udah digebuk-gebuk tadi. Gitu ya. Lalu si ikan ini gantian nih dia nih. Nah, ikan ini nanti akan kita sangrai bareng dengan bumbu-bumbu ini. Gitu. Oke. Sekarang karena bahan-bahannya udah jadi semua, saatnya kita untuk menumis. Ya. Oke. Numis, coba gua keluarin dulu kompornya ya. Oke, kita pinggirin dulu. Kita siapin pancinya. Oke. Kita akan tumis ya karena bumbunya udah siap semua nih. Gitu. Jadi kita akan tumis satu-satu. Masukin minyaknya dulu. Kayak biasa ya kan. Jangan lupa yang sini ya. Nah, ini nanti si bumbu-bumbunya itu akan kita tumis sampai harum. Sampai dia harum dulu, baru akan kita masukin si bahan-bahan yang lain. Jangan semuanya dijadiin satu gitu. Jadi pelan-pelan aja. Oke. Oke, minyaknya sedang aja, jangan terlalu panas. Alright. Udah mulai wangi nih. Nah, sebetulnya si ikan ini kan aslinya udah kita keluarin tadi ya. Nah, biar bisa digabungin sama teman-teman yang lain, dia akan sangrai dulu nih, gitu. Sangrainya jadi kayak gini, gitu ya. Nah, ini akan menjadi bahan yang kita masukin bareng tumisan-tumisan yang lain, gitu. Oke, kecilin dikit. Oke. Habis itu si hasil ikan sangrainya kita akan masukin ke dalam tumisan. Lalu jangan lupa masukin si sangraian kelapa. Wanginya. Wanginya bikin pengen ngunyah. Nah. Oke. Setelah udah rata, jangan lupa masukin garam. Garam, gula, sama asam jawanya. Oke. Nah, kalau udah rapih gini nih, udah jadi. Gak lama lah harus ini, udah wangi. Ya kan? Kita akan taruh dia ke dalam bowl. Ya. Oke. Boleh kita siapin dulu. Oke, kita pinggirin dulu ya. Oke. Oke. Nah, ini udah wangi-wangi kunyitnya, wangi lengkuasnya ini udah keluar semua nih. Nah,
kalau udah wangi kayak gini, mudah-mudahan kalian udah bisa nyiumnya juga ya. Karena ini wanginya nih khas banget si sate bandeng gitu. Oke. Kalau udah wangi nih, udah jadi. Kita akan dampin ke dalam bowl. Gitu ya. Taruh dulu. Sini deh. Ya. Nah, si tumisan ini akan kita campur sama santan dan 2 buah telur, ya. Tapi sebenarnya kita akan diemin dulu sih, gitu ya, biar nanti nggak jadi scramble egg kalau kita masukin ya kan, gitu. Nah, sambil menunggu dingin, sebetulnya coba gue rapi-rapiin dulu ya, biar nggak ribet. Nah, nanti si sate ini kan akan kita wrap gitu ya. Make sure bahwa semuanya udah ada dulu semuanya. Terus juga pastiin meja kalian bersih, nggak ada yang menghalangi. Gitu. Nah kalau udah agak dingin gini udah bisa dicampur nih, sebetulnya. Nah kita coba campur pakai santan dulu. Santannya itu santan cair ya. Santan kental juga boleh. Oke. Baru kita masukin si telurnya. Oke. Sampai rata dia. Enak pakai spatula ya. Oke. Nah, dia bentuknya akan menjadi pasta. Ya, pasta ish ya. Dia akan jadi paste. Yang sebenarnya ini akan menyelimuti si ikan bandeng yang mau kita bakar. Oke. Nah, kalau udah terakhir udah agak dingin nih, ya. Sebenarnya kalau udah kecampur semua dan udah agak dingin, baru kita masukin si kecap sedap sekitar 4 sendok makan gitu. Ya, jadi sebenarnya kecap sedap ini andalan gue sih untuk bikin makanan-makanan gitu ya, karena sebenarnya dia tuh terbuat dari kedelai ya, dengan kualitas yang oke banget. Jadi sebenarnya diolah dengan fermentasi alami yang apa ya, kalau misalnya bahasanya tuh pakai multi filtrasi gitu loh ya. Jadi rasanya tuh lebih gurih, lebih nikmat dan lebih meresap ke dalam makanan gitu ya. Nah, si adonan dagingnya nih, si adonan ikan bandengnya udah kita masukin ya, sekitar 4 sendok makan. Waduh, enak banget nih wanginya ya. Nah, ini setelah kita dinginin, kita akan masukin ke dalam kulitnya sih. Jadi ini sebenarnya hasil dari bentuk ikan yang sudah keluar dagingnya. Nah, kita akan masukin isinya ini ke dalam sini. Pakai piping bag aja ya, biar simple. Gitu. Sebenarnya bisa sih pakai sendok, cuman kayaknya kita piping bag aja ya. Gitu. Nah, jadi jumlah adonan yang ada di sini kita cuma pakai sepertiganya aja untuk bisa masuk ke dalam si ikan. Gitu. Nah ya, akan masukin ini aja. Gak apa-apa, semakin messy semakin asik di dapurnya nggak? Oke, nggak cukup semua. Jadi kita akan pakai
sepertiganya aja dulu. Bisa masuk ke dalam ikan. Alright. Jangan lupa kalau udah kita gunting. Sepertiganya kira-kira segini lah ya. Kira-kira aja. Nah, kalau pakai Fabric itu lebih enak masukinnya. Nah, cukup. Yang penting dia keisi. Kita buka dulu dalamnya. Kita make sure dulu bahwa bodinya tuh bisa tembus sampai bawah. Oke. Ya. Oke. Oke, lagi masukin lagi. Alright, masuk ke dalam. Sampai dia gendut. Nah, seperti kayak gini. Oke. Alright. Nah, make sure aja ya supaya itu masuk ke dalam. Nah, oke. Oke, ketika udah kisi gini, kita biarkan dia, ya. Lalu, nah kalau udah keisi semua nih, saatnya sebetulnya kita masukin dia ke dalam daun pisang, ya enggak? Alright. Nah, karena kita kan sebetulnya dia udah nggak ada tulangnya nih, kita udah keluarin tulangnya, dan kita pas dia ngebakar biar dia nggak pletot-pletot, kita akan kasih dia tulang, which is dari si bilah bambu ini, gitu. Jadi kita akan masukin si bilah bambunya dulu, baru kita akan akan kasih si isi dari si ikan bandeng tadi di sini, ya. Cet. Yang ini sebenarnya nanti akan melumuri keseluruhan dari si ikan bandeng dari sate kita. Coba ya, ini cukup nggak ya segini nih? Harusnya sih cukup ya. Oke, ini terakhir sekali masukin deh sebelum gue tutup ya. Oke, set, ikat dia biar kencang, set.
2 kali deh, biar ikannya nggak lepas nih. Oke. Kurang. Satu lagi. Alright. Nah, habis itu kita rep ya. Kita rep, lalu kita kunci dengan tusuk gigi. Oke. Di sini tuh banyak peralatan loh di bawah sini, udah kayak kantong Doraemon, ya kan? Dia mau naruh apa, mau nyari apa, di bawah sini ada, gitu. Di sini gue punya magic satu lagi nih, biar kalian bisa tahu semua. Ternyata, oke, kalau udah ketutup, kita akan grill. Kita akan grill dia. Oke. Kalau bisa pakai grillan yang ada ininya ya, yang ada grill marknya, gitu. Oke. Alright. Ya. Sampai kita tunggu panas, boleh kita tuangin sedikit. Minyak. Sambil nunggu panas nih, sebetulnya ini nggak usah terlalu panas sih. Gitu, agak sedang aja. Nah, tadi udah cukup kuat ya grillnya. Nah, oke, sebenarnya udah mulai, kita bisa mulai grill nih, gitu, pelan-pelan, ya. Jadi bakarnya tuh di atas yang sebenarnya api sedang aja, gitu kan. Sebetulnya nanti bisa selalu cek untuk ngintip-ngintip matang atau enggaknya, kita intip aja dari daunnya, sebetulnya masih bisa, ya. Oke, jadi anggaplah kita udah, ini sebetulnya kalian bisa grill ini sekitar 20-25 menit lah sebetulnya, gitu ya, 25 menit. Ini masih bisa kalian tunggu, tapi gue udah punya kunci jawabannya, ya kan. Magically keluar, ini akan jadinya nanti akan seperti ini, gitu. Kalau misalnya kalian udah ngelihat si si daun pisangnya udah mulai keriting, udah mulai kering, kalian coba bolak-balik dan hasilnya akan jadi seperti ini, gitu ya. Tara, ini adalah hasilnya, gitu. Alright, nah, satu ini lagi terakhir. Nah, kalau udah jadi, dia akan, nah ini nih, kalau udah jadi dia akan menyelimuti si ikan bandengnya seperti ini, gitu, ya. Jadi dia akan menjadi daging di dalam dan akan menjadi daging di luar, gitu. Oke, ya. Sambil menunggu ini, kita pikirin dulu nih, abang manis satu ini. Kita akan coba basting dia untuk sentuhan terakhir. Ini masih agak basah ya. Oke, ini karena gue pengen agak lebih gurih dan agak lebih manis. Gue pengen finishing terakhirnya nanti gue grill lagi, biar lebih mantap gitu ya. Ini akan gue basting dengan
kecap sedap. Semuanya depan belakang, atas bawah. Idih. Ini pasti seksi banget nih. Kelihatan nih. Mantap. Alright. Oke. Nah, lalu ya, pemeran pengganti ini kita pindahkan dulu. Oke. Stuntman-nya. Nah, kita nih mau finishing grill ini. Ya. Nah, ini sebenarnya tuh kalau sate Bandung tuh paling bener enaknya emang makan pakai hot pulen rice ya. Nasi anget pulen-pulen tuh temennya udah paling bener emang sate Bandung ini gitu kan. Cocok dengan segala sambal juga. Pedesnya kalau kalian suka pedes bisa pakai apa aja karena nih gurihnya nih temennya nih gurih manisnya ini sebetulnya udah bisa jadi temen sambal apa aja. Doyan pedes bisa makan begini pun sebetulnya udah fulfill banget. Oke, jadi kita kan udah basting nih tadi ya. Sekarang saatnya kita coba untuk grill. Udah agak panas, kita coba pindahin pelan-pelan biar nggak hancur. Tapi kayaknya kekecilan. Coba gue ganti yang gedean dikit ya. Ini harusnya masuk sih, ya. Coba kita pindahin. Panas. Hati-hati. Nah, ini cocok nih, ya. Beli panasin aja nggak apa. Oke. Sambil gue beresin ya. Nah, jadi bumbunya ini tuh gue pengen dia dimasak lagi biar lebih garing luarnya dan ada apa ya, kayak ada lebih otentik aja gitu bentuknya tuh lebih banyak char-charnya, lebih banyak bekas-bekas grillnya hitam-hitam gitu loh. Jadi kayak semacam apa ya, rasanya tuh lebih bulat lagi gitu. Coba kita lihat ya. Oke, kita biarin dulu. Oke, sambil nunggu, gue akan siapin garis-garis untuk nanti kita plating terakhir ya. Gitu. Kita akan siapin dulu talenannya buat motong. Terus juga di sini gue udah punya sambal kecap ya. Kecap sedap yang udah gue kasih cabai rawit. Lalu ini ada jeruk nipis yang udah di grill sebetulnya. Jadi akan ada bekas-bekas grill gitu tandanya. Gitu. Coba sambil gue lihat ini udah sampai mana. Mantep. Wah, ini yang gue kejar nih. Jadi nanti hasil akhirnya ada bekas panggangan. Oke, ini udah cukup kan sebenarnya udah mateng. Ya. Oke. Kita siapin dulu tempatnya ya. Nah, ngangkatnya pelan-pelan nih. Ya. Jangan sok-sok debus, panas soalnya. Nah, sep. Oke, coba gue pindahin dulu ya. Oke. Alright. Nah, ini hasil jadinya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini mau gue lepasin nih.
Untuk plating terakhir ini akan gue buka. Oke, ini harus gue buka dulu karena pengennya nanti platingnya akan gue potong gitu kan. Begitu juga bawahnya. Oke. Oke, ini akan gue bagi menjadi beberapa bagian. Akan gue potong. Ini akan sangat lembut banget dipotong karena udah nggak ada durinya ya. Gitu. Baru deh. Gue akan ambil daging sajinya. Gue akan taruh 1 atau 2 sebetulnya ya. Ini deh. Kita cari bentuk yang lucu gitu. Lalu sebetulnya kita bersihin piringnya. Jadi kalau mau kita plating itu sebetulnya kita cari bentuk yang lucu gitu kan, bentuk yang mewakili makanannya. Terus juga lebih ke arah komposisi di atas piringnya gitu kan. Kayak misalnya ini udah putih dan dia ada coklat. Terus sebetulnya kita akan kasih sambelnya gitu ya. Ada kecap. Sambal ininya, lalu kita akan pakai lemon yang udah di grill. Lalu kalau ada biasanya gue selalu pakai edibles. Jadi gunanya itu sebetulnya untuk bawa lebih kontras aja sih sebetulnya warna-warna di atas piring gitu. Jadi kalau misalnya ada berbagai macam warna yang ada di bunga itu, kita pilih aja yang kira-kira bisa kasih komplimen ke dalam komposisi makanan yang kita buat. Gitu. Cukup sih kayaknya, gak usah overdo. Yang lebih penting itu sebetulnya sate bandengnya udah ada, sambal kecapnya udah ada, garisnya udah ada. Sebenarnya sih udah waktunya untuk menyantap, tapi kayaknya belum beduk ya kan. Oke Sedap Foodies, ini dia hidangan makmur with kecap sedap hari ini. Jadi meski budget murah, tapi rasanya harus tetap mewah. Yes. Resep tadi bisa kamu coba di cook dan kamu hidangkan, kamu makan, kamu nikmati bareng keluarga di rumah. Ya, thank you banget loh udah ngikutin gue di Makmur with Kecap Sedap hari ini. Jangan lupa untuk selalu pakai kecap sedap. Kalau gitu, gue pamit, udah selesai. See you Sedap Foodies. Selamat menjalankan ibadah puasa.